Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuliani Tias, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius kelas 8 SMP semester 1. Baiklah, sebelum memulai penjelasan tentang sistem koordinat kartesius, ada yang mengetahui siapa penemu sistem koordinat kartesius? Ya, penemu sistem koordinat kartesius adalah René Descartes. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin yang artinya seorang filsuf dan juga matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting dalam penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Di mana hal tersebutlah yang mengantarkannya atau mengantarkan perkembangan kalkulus modern dan juga membuka jalan untuk Newton dalam mengembangkan kalkulus. Beliau ini memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika modern. Jadi, René Descartes ini disebut sebagai Bapak Matematika modern. Descartes ini adalah salah satu pemikir yang paling penting dan juga berpengaruh dalam sejarah barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Yang pertama adalah pengetahuan yang berasal dari indrawi dapat diragukan. Yang kedua, fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas atau benda yang berat akan jatuh, itu juga dapat diragukan. Dan yang ketiga, prinsip logika dan juga matematika juga dapat diragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, sehingga mengantarkannya pada premisnya yang disebut dengan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Itu adalah sekilas tentang siapa penemu sistem koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang sistem koordinat kartesius. Nah, untuk penjelasan yang pertama, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Di dalam sistem koordinat kartesius terdapat sumbu X, yaitu sumbu yang posisinya horizontal, dan juga sumbu Y yang posisinya adalah vertikal. Dan di sini kita dapat dilihat pada gambar, misalkan adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kita bisa lihat bahwa titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik E bagaimana? Titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan juga 3 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik F berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik G yang berada di sebelah sana adalah 4 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir adalah titik H berjarak 6 satuan terhadap titik sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Ya, di sistem koordinat kartesius ini terdapat 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini, sumbu X dan juga sumbu Y-nya adalah positif. Dan hanya di kuadran 1 inilah semua nilainya adalah positif, baik sumbu X maupun sumbu Y. Di kuadran 2, sumbu X-nya adalah negatif dan sumbu Y-nya adalah positif. Sedangkan di kuadran ketiga adalah kebalikan dari kuadran yang pertama atau kuadran 1, di mana sumbu X dan juga sumbu Y-nya adalah negatif.
Dan yang untuk yang terakhir di kuadran keempat, sumbu Y-nya adalah negatif dan sumbu X-nya adalah positif. Seperti dilihat pada gambar bahwa ada titik P dan juga titik Q. Titik Q memiliki nilai 2,3, di mana 2 itu adalah absis atau disebut dengan koordinat sumbu X, dan juga 3 itu disebut dengan koordinat. Ordinat itu adalah titik koordinat dari sumbu Y, di mana berarti dapat disebut dengan absis, ordinat, di mana sumbu X, sumbu Y. Bisa dilihatkan bahwa sumbu X berada di titik kedua dan sumbu Y-nya adalah pada titik ketiga. Begitu pula dengan titik P, yaitu negatif 2,1. Negatif 2 adalah dari sumbu X dan 1 berasal dari sumbu Y, di mana absis, ordinat. Nah, di sini ada contoh lain supaya semuanya lebih paham tentang sistem koordinat kartesius. Di sistem koordinat kartesius ini kan terdapat 4 kuadran. Nah, kita bisa mengaplikasikannya. Contohnya titik A yaitu 7,4, titik B min 7,4, dan C negatif 7, negatif 4, dan D adalah 7, negatif 4. Lalu kita akan memasukkannya atau memasukkannya ke dalam sistem koordinat kartesius, di mana titik A ini berada di kuadran pertama, dan titik B berada di kuadran kedua, titik C berada di kuadran ketiga, dan titik D berada di kuadran keempat. Seperti pada dilihat pada gambar. Nah, bisa kan? Mudah bukan? Tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian penjelasan saya tentang posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y pada sistem koordinat kartesius. Saya harap penjelasan saya ini dapat berguna bagi orang lain dan juga dapat membantu adik-adik semuanya dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.